tanggal 23 Agustus nanti, kita akan mengalami dua kejadian sekaligus. Secara astrologi ya, yaitu matahari masuk ke zodiak Virgo dan di saat yang bersamaan langsung terjadi bulan baru di Virgo. Ini cukup langka ya, ketika matahari masuk atau memulai musim zodiak baru yaitu musim Virgo, langsung disambut oleh bulan baru di situ. Dan yang membuat bulan baru di Virgo ini spesial adalah bulan baru ini terjadi pada 0 derajat Virgo, jadi sangat kuat. Dan juga bulan baru ini langsung bersatu dengan bintang Regulus, atau bintang yang disimbolkan the heart of the lion, atau jantung dari seorang singa, seekor singa gitu. Jadi bulan baru di Virgo ini benar-benar menunjukkan kita sesuatu yang baru dalam hal Virgo, dalam hal kerja, detil, kesehatan, mencapai sesuatu di tahap perfectionism. Jadi kita ingin mencapai sesuatu itu ke tahap harus seperfect mungkin. Kita harus melakukan sesuatu itu seperfect mungkin, seperti itu. Walaupun begitu, ada penyeimbangnya, ya kan? Karena bulan baru ini terjadi di zodiak yang sama dengan South Node atau noda selatan bulan. Noda selatan bulan itu melepas, sementara bulan baru itu memulai. Begitu. Jadi ada penyeimbang di situ. Yang membuat bulan baru ini spesial bukan hanya Regulus, bukan hanya terjadi di 0 derajat, tapi juga bulan baru di Virgo ini penguasanya yaitu Mercury sudah bergerak maju, tidak lagi retrograde atau bergerak mundur, dan bulan baru ini memiliki aspek atau memiliki hubungan yang bisa dikatakan mengejutkan dengan planet Uranus. Kenapa? Karena Uranus ada di Gemini, sementara bulan baru ini ada di Virgo, dan bulan baru ini di 0 derajat Virgo, sementara Uranus ada di 1 derajat Gemini. Jadi saling istilahnya bukan berhadapan-hadapan ya, tapi saling bergesekan. Uranus itu membawa kejutan bagi kita, sementara bulan baru ini ingin memulai sesuatu, ya kan? Ingin memulai sesuatu se-perfect mungkin. Karena ini energi Virgo. Jadi kita akan membahas secara singkat apa efek bulan baru di Virgo ini untuk seluruh 12 zodiak. Oke, untuk rising pertama kita akan beralih ke Aries rising. Nah, bagi Aries rising, bulan baru di Virgo ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-6 Anda. Sesuatu yang baru berkaitan dengan kesehatan, bintang peliharaan, pekerjaan, detail dari kehidupan Anda, detail dari kehidupan sehari-hari. Hal-hal tersebut ada sesuatu yang baru, energi yang baru yang ada, sehingga Anda bisa memulai sesuatu yang baru. Nah, challenge-nya akan datang dari Uranus di Gemini, yang berada di rumah ketiga Anda, rumah atau divisi ketiga. Nah, Uranus di Gemini ini akan membawa sesuatu yang tidak terduga. Jadi Anda ingin memulai sesuatu dalam hal kesehatan, tiba-tiba ada sesuatu yang tidak terduga dalam hal komunikasi. Rumah ketiga itu komunikasi. Atau rumah ketiga itu adik kakak. Ada sesuatu yang tidak terduga yang berkaitan dengan adik kakak. Jadi harap diperhatikan. Tapi yang jelas, bulan baru di Virgo ini adalah saat yang tepat bagi Anda untuk mengaktifkan energi rumah ke-6 atau divisi ke-6 yang berkaitan dengan kesehatan, kehidupan sehari-hari, memperbaiki diri kita. Dan juga berkaitan dengan binatang peliharaan. Oke, untuk rising sign kedua kita akan beralih ke Taurus rising. Bagi Taurus rising, bulan baru di Virgo ini akan terjadi di rumah atau divisi kelima. Ini berkaitan dengan kreativitas, anak Anda, berkaitan dengan segala sesuatu yang membuat Anda happy, bahagia. Ini juga berkaitan dengan cinta, romantisme, hobi, berkaitan dengan gambling, perjudian, berkaitan juga dengan entrepreneurship, atau jika Anda ingin menjadi pengusaha, buka usaha sendiri di sini. Jadi Anda bisa memulai sesuatu yang baru dalam hal-hal yang saya sebut tadi untuk memanfaatkan energi bulan baru ini. Nah, challenge-nya akan datang dari rumah atau divisi kedua, Gemini. Ada Uranus di situ. Uranus di Gemini ini menggambarkan ada sesuatu yang tidak terduga berkaitan dengan keuangan Anda, karena Uranus di Gemini bagi Anda Taurus itu terjadi ada di rumah atau divisi kedua, ya. Jadi kayak lika-liku keuangan. Jadi Anda harus perhatikan itu. Nah, untuk zodiak atau rising ketiga kita akan beralih ke Gemini rising. Bagi Gemini rising, bulan baru di Virgo ini akan terjadi di rumah atau divisi keempat. Ini berkaitan dengan keluarga, properti Anda, ibu Anda, silsilah Anda. Ini berkaitan dengan fondasi emosi Anda. Akan ada sesuatu yang baru di situ. Karena ini berkaitan dengan keluarga dan ibu Anda, mungkin ada sesuatu yang Anda lakukan yang baru,
atau sesuatu yang baru yang terjadi terhadap ibu Anda atau keluarga Anda, ini juga berkaitan dengan rumah atau properti. Jadi akan ada sesuatu yang terjadi di dalam rumah Anda atau properti Anda. Tapi Anda harus ingat, challenge-nya akan datang dari Uranus di Gemini yang berada di zodiak Anda. Anda yang akan menjadi challenge, Anda yang akan memberikan challenge, apapun itu. Jadi harap diperhatikan itu. Sesuatu yang baru di rumah keempat keluarga Anda, tapi tiba-tiba Anda tidak menyukainya, nah contohnya seperti itu. Jadi Anda harus berhati-hati. Nah, untuk zodiak atau rising yang keempat, kita akan beralih ke Cancer Rising. Bagi Cancer Rising, bulan baru di Virgo ini akan terjadi di rumah atau divisi ketiga. Ini berkaitan dengan adik-beradik, komunikasi, ya kan, ilmu pengetahuan, ini berkaitan dengan knowledge atau pengetahuan Anda, ya, ilmu Anda, ini juga berkaitan, pengalaman Anda ini juga berkaitan dengan sosial media. Nomor ketiga juga berkaitan dengan traveling, tapi yang dekat-dekat aja ya, dan juga berkaitan dengan gadgets, dan juga kendaraan Anda, kendaraan pribadi. Nah, akan ada sesuatu yang baru di situ. Contohnya, Anda ingin punya motor baru, ya kemungkinan bisa Anda dapatkan, gitu kan. Tapi Anda harus ingat, ya kan, bagi Cancer Rising, bulan baru di Virgo ini terjadi di rumah atau di divisi ketiga, tapi challenge-nya akan datang dari Gemini, di rumah atau divisi ke-12. Ya, ini berkaitan dengan kesehatan mental Anda. Karena Uranus ada di situ, Uranus akan memberikan challenge kepada bulan baru di Gemini ini. Mohon maaf, bulan baru di Virgo ini. Jadi, perhatikan kesehatan mental Anda. Anda mungkin memulai sesuatu yang baru dalam hal, contohnya Anda memulai sesuatu yang baru dalam hal skill, Anda mau upgrade skill Anda, tapi kesehatan mental Anda terganggu atau itu mengganggu kesehatan mental Anda. Jadi Anda harus berhati-hati. Karena Uranus di Gemini bagi Cancer Rising itu ada di rumah ke-12, kesehatan mental. Jadi Uranus itu sifatnya dadakan gitu loh. Jadi Anda mungkin mengalami kayak burnout atau kesehatan mental yang tiba-tiba jatuh. Jadi Anda harus betul-betul berhati-hati. Perhatikan tidur Anda, perhatikan istirahat Anda. Oke, untuk zodiak atau rising sign ke-6, kita akan beralih ke Leo Rising. Bagi Leo Rising, bulan baru di Virgo ini akan terjadi di rumah atau divisi kedua. Ini berkaitan dengan uang dan makanan. Pokoknya uang aja. Uang sesuatu yang berharga, ya kan? Jadi, jika Anda mau menambah-nambah pundi uang Anda, bisa sekali dengan energi bulan baru ini. Tapi challenge-nya akan datang dari Gemini. Bagi Leo Rising, Gemini itu adalah rumah atau divisi ke-11. Teman Anda, networking, sosial media, ya kan? Akan ada challenge dari situ. Uranus ada di Gemini, men-challenge secara langsung bulan baru di Virgo di rumah kedua. Jadi teman-teman Anda mungkin akan membawa masalah atau menghalangi Anda untuk mendapatkan pemasukan baru, atau networking Anda mungkin membatasi Anda seperti itu. Sosial media juga Anda harus berhati-hati karena sosial media itu adalah rumah atau divisi ke-11. Ada challenge di situ. Jadi Anda harus bisa berhati-hati. Jika Anda ingin menghasilkan uang, ya kan, Anda juga harus melihat chart Anda secara pribadi. Gitu. Tapi energinya secara general, ini energi yang bagus untuk menghasilkan uang, menambah pundi-pundi uang, tapi challenge-nya akan datang dari rumah atau divisi ke-11, yaitu teman-teman Anda, networking, atau social media. Oke, untuk zodiak ke-6 kita akan beralih ke rising sign Virgo. Bagi rising sign Virgo, Virgo rising, bulan baru di Virgo ini akan terjadi di zodiak Anda. Anda adalah bintangnya. Jadi Anda bisa memulai apapun yang Anda inginkan, terserah Anda. Apapun itu. Tapi harus ingat, challenge-nya akan datang dari rumah atau divisi ke-10, Uranus di Gemini. Artinya karir Anda akan mungkin menghalangi Anda. Persepsi orang lain terhadap Anda, karena rumah ke-10 itu public image ya. Persepsi orang lain terhadap Anda. Ya, apa yang dilihat dari orang lain, status Anda di mata orang lain, itu rumah atau divisi ke-10 bisa mengganggu Anda dalam memanfaatkan energi bulan baru ini. Tapi ingat, bulan baru di Virgo ini adalah waktu Anda untuk bersinar, waktu Anda untuk memulai sesuatu. Tapi Anda harus perhatikan juga karir Anda dan persepsi orang lain terhadap Anda serta status Anda di mata orang lain. Oke, untuk rising sign berikutnya kita akan beralih ke Libra Rising. Bagi rising sign Libra, bulan baru di Virgo ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-12. Ini berkaitan dengan kesehatan mental, mimpi, berkaitan dengan istirahat, berkaitan dengan dunia lain. Tapi lebih penting ini adalah fokusnya kesehatan mental. Ini adalah saat yang baru atau yang tepat bagi Anda untuk memperbaiki kesehatan mental Anda. Fix your mental health. Ya kan, jika Anda merasa capek secara mental, ini saatnya untuk lepas semua. Istirahat. Challenge-nya akan datang dari Uranus di Gemini di rumah atau divisi ke-9. Rumah atau divisi ke-9 ini termasuk rumah atau divisi yang beruntung ya, karena ini berkaitan dengan agama, optimisme,
filsafat hidup, berkaitan dengan jalan-jalan, traveling, berkaitan dengan universitas. Ya, bagaimana kita menggunakan pikiran pikiran kita dalam hal pikiran yang higher minds. Jadi kayak indera uh, pikiran yang lebih terbuka gitu loh, optimisme. Bagaimana kita connect atau berhubungan dengan Tuhan, agama, nah seperti itu. Nah, rumah atau divisi ke-9 ini tergolong rumah yang bagus ya, positif, tapi challenge-nya akan datang dari sana. Jadi fokus ke mental health Anda, kesehatan mental Anda, tapi juga Anda akan sadar bahwa akan ada sesuatu dalam hal agama atau pikiran Anda atau filsafat hidup Anda yang akan mengganggu Anda atau memberikan challenge bagi Anda untuk membuat definisi baru tentang apa yang penting bagi saya secara mental. Nah, untuk zodiak atau rising berikutnya kita akan beralih ke Scorpio rising. Bagi Scorpio rising, bulan baru di Virgo ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-11. Ini berkaitan dengan teman Anda, networking, dan sosial media. Akan ada sesuatu yang baru di situ, yang akan membuat Anda memulai sesuatu dalam hal sosial media, mungkin proyek sosial media, atau teman-teman baru, atau networking baru. Pokoknya yang bermanfaat bagi Anda. Challenge-nya akan datang dari rumah atau divisi ke-8. Rumah atau divisi ke-8 ini berkaitan dengan psikologi kita, uang orang lain, krisis, kematian. Ya kan? Ini juga berkaitan dengan transformasi kita. Bagaimana kita merubah total diri kita, luar dalam. Ya kan? Biasanya perubahan total itu baru terjadi kalau kita sudah mengalami krisis. Nah, ini adalah rumah atau divisi ke-8. Bukan berarti akan ada kematian atau krisis, tidak. Tapi ini adalah perubahan total dalam hal psikologi kita. Begitu. Jadi akan ada sesuatu di dalam hal psikologi kita yang akan yang memberikan challenge bagi kita dalam memulai sesuatu dalam hal rumah atau divisi ke-11, yaitu teman-teman, networking, sosial media. Ingat, rumah ke-8 juga berkaitan dengan uang, tapi uang investasi, uang orang lain. Jadi itu bisa mengganggu. Contohnya, Anda ingin memulai sesuatu dalam hal pertemanan, tapi mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan uang orang lain yang mengganggu pertemanan tersebut. Nah, seperti itu. Untuk zodiak atau rising ke-9, kita akan beralih ke Sagittarius rising. Bagi Sagittarius rising, bulan baru di Virgo ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-10 Anda. Ini berkaitan dengan karir, public image, dan status Anda di mata publik. Ini adalah waktu yang tepat bagi Anda untuk memulai karir atau memulai hal yang baru dalam hal pekerjaan. Tapi Anda harus ingat, akan ada challenge-nya. Challenge-nya adalah dari Uranus di Gemini yang ada di rumah atau divisi ke-7 Anda. Berkaitan dengan pernikahan, relationship, partnership, business, kontrak. Jadi Anda ingin memulai karir baru tapi pasangan Anda tidak mau, tidak setuju. Anda ingin memulai karir baru tapi ada partner bisnis Anda yang mengganggu. Nah, seperti itu. Kita juga harus ingat, noda selatan bulan atau south node dari bulan sedang ada juga di Virgo. Jadi, ada kemungkinan kehilangan sesuatu, tapi Anda akan mendapatkan sesuatu dari bulan baru di Virgo ini. Jadi, akan ada sesuatu yang baru yang bisa Anda manfaatkan energinya di rumah atau divisi ke-10 berkaitan dengan karir, tapi challenge-nya akan datang dari orang-orang terdekat Anda, relationship Anda. Baik itu relationship pribadi, pernikahan, maupun relationship dalam hal bisnis. Oke, untuk zodiak atau rising ke-10 kita akan beralih ke Capricorn rising. Bagi Capricorn rising, bulan baru di Virgo ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-9. Ini tergolong bagus, karena rumah atau divisi ke-9 ini salah satu rumah atau divisi yang paling beruntung. Berkaitan dengan agama, filsafat hidup, optimisme, berkaitan dengan traveling, jalan-jalan, universitas, ya kan. Jadi akan ada sesuatu yang baru di sini. Jadi contohnya Anda mau mengambil kursus baru, atau Anda ingin jalan-jalan, atau Anda ingin apply visa, atau mungkin Anda, ya bukan saya menyarankan ini, tapi mungkin Anda akan melihat agama dari perspektif yang lebih berbeda. Nah, seperti itu. Nah, challenge-nya akan datang dari rumah atau divisi ke-6. Karena bagi Capricorn, Gemini itu adalah rumah atau divisi ke-6 Anda. Rumah atau divisi ke-6 itu, Uranus ada di Gemini, rumah atau divisi ke-6 itu berkaitan dengan pekerjaan, kesehatan pribadi, binatang peliharaan, detail dari kehidupan kita, hal-hal di kehidupan kita yang ingin kita perbaiki. Juga berkaitan dengan hutang, itu adalah rumah ke-6, rumah atau divisi ke-6. Jadi hal-hal tersebut bisa menghambat kita atau memberikan sedikit challenge dalam hal yang ingin kita mulai berkaitan dengan rumah atau divisi ke-9. Jadi contohnya Anda ingin traveling, tapi Uranus di rumah atau divisi ke-6 ini akan memberikan sedikit challenge yang tidak terduga, karena Uranus sifatnya tidak terduga dalam hal kesehatan. Nah, seperti itu.
Untuk zodiak atau rising yang ke-11 kita akan beralih ke Aquarius rising. Bagi Aquarius rising, bulan baru di mohon maaf, bulan baru di Virgo ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-8. Bagi Aquarius, Virgo itu adalah rumah atau divisi ke-8 Anda. Ini berkaitan dengan krisis, kematian, transformasi, investasi, uang orang lain, asuransi, warisan. Ini juga berkaitan dengan hal-hal tabu, seks, keintiman, ya kan? Jadi hal-hal tersebut akan ada sesuatu yang baru, energi baru di situ. Contohnya Anda ingin memulai investasi baru, nah bisa. Tapi Anda harus ingat, akan ada challenge. Challenge-nya dari Uranus di Gemini, dari rumah atau divisi kelima. Rumah atau divisi kelima ini berkaitan dengan anak-anak, gambling, hobi, kreativitas, hal-hal yang membuat Anda bahagia. Ini juga berkaitan dengan entrepreneurship, wirausaha, wirausahawan. Ini juga berkaitan dengan ekspresi Anda. Ya kan, bagaimana Anda mengekspresikan kehidupan ini, nah itu rumah atau divisi kelima. Karena bagi Anda Aquarius rising, rumah atau divisi kelima itu adalah Gemini. Uranus ada di situ. Akan memberikan challenge kepada bulan baru di Virgo ini di rumah atau divisi ke-8. Ingat, 8 itu investasi, 5 itu gambling. Hati-hati. Untuk rising sign terakhir, kita akan beralih ke Pisces rising. Bagi Pisces rising, bulan baru di Gemini ini akan bulan baru di Virgo ini, 0 derajat Virgo, akan terjadi di rumah atau divisi ke-7 Anda. Ini berkaitan dengan relationship, pernikahan, partnership bisnis termasuk dalamnya, dan juga ini berkaitan dengan kontrak. Ingat, jika Anda adalah seorang pedagang, ini adalah pelanggan Anda. Jika Anda seorang bekerja di dunia kreatif, ini adalah penggemar Anda. Akan ada sesuatu yang baru di sini. Ya kan, Anda bisa mendapatkan penggemar baru, pernikahan, pasangan baru, partner bisnis baru, semua bisa terjadi. Tapi ingat, challenge-nya akan datang dari Uranus di Gemini di rumah atau divisi keempat Anda. Karena Anda Pisces rising, Gemini adalah rumah atau divisi keempat. Uranus di situ men-challenge secara langsung bulan baru di Virgo ini di rumah atau divisi ketujuh. Divisi keempat itu berkaitan dengan keluarga, ibu, rumah, properti, silsilah Anda. Contohnya, jika Anda menemukan seorang yang menurut Anda cocok untuk jadi pasangan Anda, bisa saja keluarga Anda tidak setuju. Karena ini hubungannya kurang harmonis. Antara Gemini, Uranus di Gemini dan bulan baru di Virgo ini hubungannya adalah square, alias kurang harmonis. Challenge di situ, tantangan. Mungkin aja keluarga Anda tidak setuju. Nah, itu Anda harus berhati-hati juga. Yang jelas, jika Anda ingin memulai suatu dalam hal relationship, rumah ketujuh, sesuatu di rumah keempat Anda, keluarga Anda, mungkin akan tidak memberikan persetujuannya begitu saja. Ingat, Uranus juga tiba-tiba, sifatnya tiba-tiba. Jadi, mungkin keluarga yang Anda ingin memulai relationship dengan seorang yang baru, keluarga Anda awalnya setuju, tapi ternyata tiba-tiba jadi nggak setuju. Jadi ada sesuatu di situ.